Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang faktor dan kondisi yang mempengaruhi sosial dan emosional dan karakter anak. Kami terdiri dari 4 orang anak. Yang pertama saya sendiri, Amraini, Nanda Ramadanti, Tasya Farah Fadilah, Puji Ifatul Hikmah. Pengertian yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, manusia juga pada umumnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama keluarga, dua kematangan, tiga status sosial, ekonomi, dan keempat pendidikan dan kapasitas mental atau emosi inteligensi. Pada umumnya, manusia itu pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti halnya perkembangan sosial emosional anak itu harus sangat berpengaruh terhadap keluarga, pendidikannya, teman sebayanya, lingkungannya, pergaulannya. Ya, saya Nanda Ramadanti akan menjelaskan menyikapi berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, perilaku terpenting bagi guru dan orang tua adalah memiliki kesanggupan dan kemampuan yang memadai untuk mengenali anak dan karakteristik perkembangan emosi dan sosialnya. Yang kedua, guru dan orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan sesuai tuntutan perkembangan emosi dan sosial anak. Yang ketiga, penting bagi guru atau orang tua melengkapi kemampuan dirinya dalam menghilangkan dan menekan atau mengeliminasi faktor penyebab dan hal-hal negatif serta perusak perkembangan emosi dan sosial pada anak prasekolah. Ketiga sikap utama di atas mungkin cukup sulit dimiliki oleh para guru atau orang tua karena memang terkadang dibutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus seperti formal. Tetapi sebagai guru atau orang yang menginginkan anaknya berkembang secara positif dan optimal, hendaklah mampu meningkatkan sensitivitas dan kemampuan dirinya melalui berbagai kesempatan, terutama pada saat berinteraksi dengan anak-anak. Frekuensi atau keseringan dan durasi lamanya berinteraksi dengan anak merupakan pelajaran berharga untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman guru maupun orang tua dalam mengenali dan memahami ukuran-ukuran perilaku anak, serta membantu dalam memprediksi tindakan-tindakan lanjutannya. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan sosial emosional anak. Coba kita lihat ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Ya, yang pertama ada pola asuh orang tua yang baik dan pola asuh orang tua yang tidak baik. Jika pola asuh orang tua yang baik, pasti orang tua itu mengarahkan bagaimana anak itu mampu mengutarakan emosionalnya dan juga membiarkan anak bersosial dengan baik. Nah, kalau orang tua yang pola asuhnya salah, pasti emosionalnya pun juga tidak diarahkan dan takut anaknya itu berteman dengan siapa aja. Takut dibully anaknya ataupun takut diapa sehingga perkembangan sosial emosionalnya itu kurang baik. Terus yang selanjutnya ada kesehatan baik dan kesehatan yang buruk. Pastinya jika kesehatan anak yang baik, pasti kondisi anak juga merasa fit. Ya, berbeda dengan halnya jika anak sedang sakit, pasti anak akan uring-uringan karena tidak merasa enak badan atau merasa sakit. Nah, jika anak mengalami kesehatan yang buruk, pasti juga membuat anak anak itu tidak dapat beraktivitas secara penuh, maka ia juga menjadi tertekan dan akibatnya mudah marah terhadap orang lain. Ya, dan jika kondisi itu berlanjut terus akan mengakibatkan penolakan sosial dari masyarakatnya. Wow. Oke, selanjutnya itu ada
lingkungan sekitar, dan lingkungan teman yang baik dan buruk. Ya, dengan lingkungan sekitar dan lingkungan teman sebaya yang baik, anak pun juga ikut merasakan bahagia, ataupun anak dapat mengekspresikan apa yang anak rasakan dan sosial anak pun berkembang dengan baik. Sedangkan jika lingkungan sekitar dan lingkungan teman yang kurang baik, maka anak bisa merasakan emosi negatifnya meningkat, ataupun anak kurang bisa mengekspresikan apa yang anak rasakan dan sosial anak pun kurang berkembang dengan baik. Contohnya, anak itu merasa minder karena suka dibully. Nah, selanjutnya yaitu kondisi pendukung dan penghambat perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi emosi dominan, dan yang kedua, kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas yang meninggi. Hellock 1993 dalam mengungkap berbagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak menyebutkan ada 3 kondisi utama. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Apabila kondisi keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Nah, yang kedua, kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi emosi anak antara lain tingkat intelijensi, tingkat aspirasi, dan kecemasan. Nah, yang terakhir, kondisi lingkungan. Ketegangan yang terus-menerus, jadwal yang ketat, dan terlalu banyak pengalaman menggelisahkan yang merangsang anak secara berlebihan akan berpengaruh pada emosi anak.